FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Senang sekali rasanya Kevin Onyx malam hari ini hadir kembali untuk Anda semuanya. Dan telah hadir di studio seperti biasa host acara PR Corner, Ibu Prita Kemalgani. Dan beliau ini, Kevin ingatin aja kalau yang baru pertama kali dengar ini, beliau adalah pakar komunikasi dan PR, dan beliau juga adalah founder dari London School of Public Relations. Halo, selamat malam Light Audience. Senang sekali bisa jumpa ya. Malam hari ini tamu spesial kita siapa sih? Beliau adalah Ibu Adita Irawati, Vice President Corporate Communication dari Telkomsel. Malam Mbak Prita, malam Mas Kevin. Malam ini punya topik namanya Effective Communication for Public Relation ya, dan terutama di telecommunication industry. Nah, sebagai awalnya saya mau nanya dulu nih ya Mbak Dita. Sebenarnya seperti apa sih industri telekomunikasi kita saat ini? Mungkin Mbak Dita bisa cerita sedikit perkembangannya. Ya. Oke, industri telekomunikasi ya memang sebuah industri yang sangat dinamis ya, khususnya kalau kita bicara tentang mobile telecommunications, di mana saat ini saya berkarya gitu ya di cellular industry. Sangat dinamis karena memang peta kompetisinya sangat tight, sangat ketat. Kita saat ini ada 10 operator dengan 14 brand produk gitu ya. Yang tentunya ini menjadi suatu masyarakat menjadi punya banyak pilihan gitu untuk menggunakan produk yang Tapi kan dilayanin banyak tuh Mbak, ada 245 juta manusia. Nah, ini juga PR besarnya adalah dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, saat ini kalau kita bicara penetrasi pasarnya, ini sudah lebih dari 100%, Mbak. Waduh. Jadi kalau kita bicara nomor, ini nomornya sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia. Jadi memang luar biasa, industrinya sudah sangat kalau kita bilang saturated, mungkin saturated. Sehingga sekarang landscape-nya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik dan akhirnya bisa menjadi operator maupun produk pilihan dari masyarakat. Nah, ini challenge-nya. Di samping industrinya sendiri juga sangat highly regulated, sangat diatur gitu ya. Kemudian yang selanjutnya challenge-nya adalah teknologi base. Teknologi ini kan leap-nya sangat pendek ya. Makin hari makin pendek sebuah lifetime sebuah teknologi. Kemudian juga bahwa makin kesini user ini makin bergeser kepada usia-usia muda. Oh gitu. Jadi mereka adalah future user yang gitu banyak ya. main itu ya, telepon, gadget itu yang muda-muda ya. Betul. Jadi memang pasarnya tuh sekarang sudah totally berubah gitu ya. Landscape industrinya berubah, sehingga ya kami di operator kan benar-benar harus bisa melakukan berbagai macam terobosan ya untuk bisa catch up dengan perubahan-perubahan itu gitu. Nah, peran PR di sini gimana di telekomunikasi ini? Tadi kan Mbak Dita ngomongin tentang pelanggan ya, anak muda tuh gimana perannya PR di sini? Nah, itu PR dari awal saya selalu memegang prinsip bahwa PR itu harus jadi bagian dari strategis dari tujuan pencapaian perusahaan. Jadi perusahaan ini mau kemana, tujuannya apa, ini yang harus PR masuk ke sana gitu. Jadi jangan hanya sebagai fungsi pelengkap lah istilahnya, benar-benar harus menjadi strategic function di sebuah perusahaan. Nah, dalam kondisi perusahaan atau industri yang sedemikian kompetitif, kemudian juga highly regulated, ya tentunya strategi ke-PR-an itu tidak boleh lepas dari bagaimana kemudian kita bisa eksis di masyarakat, memberikan layanan yang terbaik, dan kemudian juga yang paling penting adalah pada ujungnya kita bisa membangun reputasi gitu. Ya. Dan yang penting trust tadi itu ya. Betul. Aku mau pilih Telkomsel karena memang ya lebih terpercaya, kredibel, terus semuanya deh ya. Betul, Mbak. Jadi tidak ya, sekarang memang mungkin orang masih bilang perang tarif. Tapi masyarakat makin hari makin pandai. Gitu kan. Kalau tarifnya sendiri murah tetapi kemudian deliverables yang mereka terima tidak berkualitas, mereka juga sudah pandai gitu untuk kemudian memilih yang lain. Sehingga memang ya kembali lagi tadi yang exactly benar yang seperti Mbak Prita bilang, harus trusted, tidak reliable, dan tentunya affordable gitu. Ya juga kalau trusted terus nggak affordable juga repot ya. Repot jadi ini banget. Premium service tapi affordable. Betul. It's the best nih Telkomsel. Terima kasih Mbak. Nah, strategi PR-nya itu apa aja sih? Jadi memang kalau kami di Telkomsel Mbak, dan mungkin ini bisa dibilang
secara strategi konsepnya mungkin hampir sama. Karena memang stakeholders kami saat ini terbesar dan paling prioritas adalah pelanggan itu sendiri ya. Telkomsel saat ini memiliki hampir 140 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia ya. Yang ini memang harus betul-betul harus bisa kita bangun trust-nya terhadap layanan Telkomsel. Nah, oleh karena itu approach dari PR di Telkomsel ini tentunya tidak hanya sekedar corporate PR, tapi juga harus bisa masuk ke ranah marketing PR. Karena apa? Karena edukasi pelanggan itu sekarang penting sekali. Edukasi pelanggan, keterbukaan, informasi yang jujur gitu ya, tidak ditutup-tutupi. Kemudian juga transparansi, channel komunikasi yang makin beragam, itu harus kita bangun. Jadi memang masyarakat pun sekarang kan juga sudah bisa memperoleh informasi dari mana saja, tidak hanya satu arah dari operator kan. Dan word of mouth lah, social media itu sekarang udah menjadi satu channel media yang justru lebih dipercaya oleh para pelanggan. Oleh karena itu kami approach marketing PR saat ini memang lebih banyak kemudian menggunakan channel-channel social media, digital media yang saat ini lebih believable. Di sisi lain corporate reputations itu juga harus kita bangun. Membangun trust itu tentunya kita tidak hanya bisa kemudian berjualan secara bisnis ya, berjualan produk, menawarkan tarif yang murah atau kemudian feature-feature produk, tapi bahwa kita sendiri bisa memberi lebih dari itu. Jadi just beyond business lah istilahnya. Nah ini banyak hal yang salah satunya juga kita lakukan ke CSR-an gitu ya. Kemudian program-program community development sehingga imbang lah. Kita tidak hanya doing business tapi juga doing something beyond business. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kita menuju lagi ke pertanyaan. Balik laptop. Ini balik laptop ya. Ini dari Mbak Nuke Safitri. Mbak Nuke tanya, strategi komunikasi PR di industri komunikasi kabarnya lebih berat. Karena persaingan di industri ini sangat berat. 2 kali berat ini Pak. Jadi contohnya ada perang tarif dan kawan-kawan. Kalau tadi istilahnya berat, kalau buat saya kenapa nggak kita rubah jadi tantangan? Ya kan? Positive thinking bagus. Ya karena apa boleh buat, emang kalau dirasain berat sih berat. Tetapi kalau kita kemudian mindset kita ubah jadi ini adalah tantangan. Dan kalau kita bisa menaklukkan tantangan itu kepuasannya luar biasa. Benefit buat perusahaan pasti juga akan juga bagus gitu. Jadi memang betul di telekomunikasi itu tadi yang di awal juga sudah saya sampaikan, industrinya sangat kompetitif, kemudian marketnya sedemikian besar, teknologi base yang setiap saat akan kemudian mengalami perubahan. Jadi ya kita sebagai orang PR pun juga harus mengikuti dinamika itu ya. Gak mungkin kita kemudian pakai mindset lama seperti dulu lagi, nggak mungkin gitu. Kita harus bisa mengikuti alur perubahan. Dan kalau buat saya ya mari kita lihat itu sebagai tantangan. Semakin kita mendapat ujian gitu ya, itu makin kita akan pandai lah, kita makin menjadi PR yang mumpuni gitu, daripada kalau kita sebagai orang PR semuanya mulus gitu, nggak pernah dapat masalah gitu, nggak pernah dapat krisis. Memang nggak pernah ada yang berharap dapat krisis sih, tetapi ketika kita dapat, anggaplah itu sebagai pembelajaran gitu, dan juga sebagai kesempatan untuk kita bisa membuktikan kita sanggup dan kita bisa melalui dengan baik. Karena kan kadang-kadang ada jargonnya, kalau PR semuanya baik-baik aja itu biasa, tapi kalau PR-nya kemudian ada masalah, wah udah itu yang salah orang PR-nya gitu kan. Tapi kalau semuanya bagus, ya memang itu udah tugas PR. Bagaimana usaha Telkomsel memuaskan pelanggan dan mencerdaskan bangsa Indonesia di bidang komunikasi? Berat pertanyaan. Bangsa dan negara. Ayo Mbak. Iya, tadi pertanyaan pertama yang memuaskan pelanggan ya. Ya memang kepuasan itu kan harus diusahakan ya, gitu. Dan usaha itu seperti apa? Ya tentunya kita harus memahami kebutuhan pelanggan itu apa gitu. Kalau kebutuhan terpenuhi itu biasa, tapi kebutuhan itu terpenuhi dengan lebih gitu ya, dengan nilai yang lebih daripada yang diharapkan, itu yang luar biasa. Nah di sini kita juga sebagai operator kan berusaha memberikan layanan yang melebihi ekspektasi gitu. Makanya di Telkomsel di internal itu kita punya jargon wow, Telkomsel wow di internal nih Mbak. Artinya apa? Pelanggan khususnya itu harus punya brand experience yang luar biasa, sehingga ketika dia merasakan atau menikmati layanannya yang keluar wow gitu. Jadi ekspresinya wow gitu kan. Nggak mudah memang, dan itu kadang-kadang menjadi sebuah visi, karena untuk direalisasikan juga tidak mudah. Tapi
yang penting kita berusaha gitu ya. Dan selalu kita ukur, kita kalau untuk customer satisfaction tiap 3 bulan Mbak kita lakukan pengukurannya, dan selalu harus dilihat nih di mana ruang-ruang yang harus diperbaiki. Jadi itu upaya kami selalu melakukan juga introspeksi, evaluasi sehingga tahu kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum sih. Iya, Mas. Kalau Continue improvement bagus itu. betul. Nah, yang kedua, nah tadi pertanyaannya ini tatanannya sudah tataran bangsa dan negara ya. Iya, betul. Kelas berat ini. Kelas berat ini. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sejalan dengan yang menjadi visi Telkomsel ke depan gitu ya. Kita punya tagline ini kan Telkomsel paling Indonesia untuk Indonesia gitu. Paling Indonesianya sendiri ya mungkin kalau dilihat dari segi kepemilikan memang kami kan mayoritas dimiliki oleh Telkom ya sebagai BUMN gitu di Indonesia. Jadi ya kita melihat kita ini miliknya bangsa gitu. Tentunya kembalinya juga harus untuk bangsa Indonesia juga.